Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan sebelum kita melakukan ulangan harian. Materi hari ini adalah garis singgung lingkaran luar dan garis singgung lingkaran dalam. Tujuan dari pembelajaran kali ini agar kalian mengerti apa itu garis singgung lingkaran baik di luar dan di dalam, nanti juga bagaimana menurunkan rumusnya. Lalu sebelum pembelajaran, seperti biasa, kita akan membahas dulu tentang ini soal-soal minggu lalu. Oke. Nanti sebelum ulangan harian, seperti biasa juga, saya akan memberi latihan ulangan harian. Nomor 1 kita langsung bahas saja. Yang ditanyakan adalah luas juring. Luas juring itu rumusnya adalah alfa, saya tulis dulu rumusnya ya, 360 dikali luas lingkaran. Berarti kalau kita mengerjakan nomor 1, alfanya itu yang ini ya, yang 72. Berarti 72 per 360 dikali luas lingkaran. Luas lingkarannya 3,14 karena dia 20 kali pi r kuadrat. 20 kali 20. Kali ini kita hitung semua ya, biar 72 sama 36 atau 360 ini bisa disederhanakan terlebih dahulu. Ini disederhanakan jadi itu 9 ya. Nggak bisa ya. 72 dibagi 6 itu 12. 36 bagi 6 60. Masih bisa ya. Disederhanakan lagi, bagi 6 2 bagi 6 10. Masih bisa lagi. Ini 5. Ya kan? Terus 5 kita sederhanakan dengan 20, jadi 4. Berarti yang kita hitung 3,14 dikali 4 dikali dengan 20. Hasilnya adalah 251,2. Ini soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Maka panjang busur kecil PQ berarti minor ya. Atau yang kecil, panjang busur kecil berarti itu artinya panjang busur minornya. Kalau yang besar itu yang ini ya. Oke, kita hitung kalau panjang busur yang beda hanya pengalinya, alfa per 360 dikali keliling lingkaran rumusnya. Berarti cara mengerjakannya, alfanya 60 per 360 dikali keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu ini jari-jarinya 21, berarti pakai itu dapat 7 dikali 21. Kurang 2 sini ya. 2 pi r rumusnya ya. Sederhanakan dulu ini 6. Sederhanakan lagi bisa, ini 3. Ini sederhanakan lagi, ini 7. Ini juga sederhanakan lagi, habis. Berarti panjang busurnya adalah 22. Oke, kita lanjut nomor 3. Diketahui AOB 45, OB 7, hitunglah panjang busur. Sama ya. Saya hapus saja ini. Panjang busur, kita kerjakan soal nomor 3. Berarti ini 45, 360. Berarti pakai 22 per 7, ada 2-nya ya. 2 pi r
R-nya 7. 45 sama 360 itu bisa disederhanakan. 8 disederhanakan aja, 8. 7 disederhanakan. Ini sederhanakan, sisa 4. Sederhanakan 11, sisa 2. Berarti jawabannya 11/2 atau 5,5. Oke ya. Itu terus kita mengerjakan soal terakhir nomor 4. Panjang busur dan luas jurit. Sama ya. Kita kerjakan di sini aja nomor 4. Nomor 4. Yang pertama kita cari luas jurit dulu. Rumusnya alfanya 90 per 360 dikali 22/7 kali R kuadrat, R-nya 7. Sederhanakan, ini bisa sederhanakan, ini 4. Ini sederhanakan 11, ini 2. Berarti 77/2. Atau kalau dalam desimal 38,5. Kalau yang panjang busur, sama caranya 90 per 360 dikali 2 pi, pi-nya 2 R. Sederhanakan, ini 4, ini habis bisa 4, 11 ya. Berarti panjang busurnya 11. Itu dia pembahasan soal yang kemarin. Mungkin videonya pertemuan kali ini agak panjang karena pembahasan kita lumayan banyak. Kita langsung aja ke pembahasannya. Garis singgung persekutuan luar. Ya, yang namanya garis singgung ini yang AB nih. Ini biasanya garis singgung persekutuan luar itu dikasih nama lain dengan L. Ini ya, L. Garis singgungnya itu ini. Jadi ada dua lingkaran yang disinggung, ada garis yang menyinggung dua lingkaran. Menyinggung itu menyinggung. Oke. Cara penerusan rumusnya itu langsung saja. Ini AB di sini saya buat garis merah biar lebih kelihatan ya. Tuh, gitu. Di sini bentuknya adalah siku-siku. Kenapa siku-siku? Jadi jarak terdekat antara pusat lingkaran dengan garis itu pasti bentuknya adalah segitiga siku-siku. Terus kalau seperti ini kan kita belum bisa membayangkan. Jadi cara mengerjakannya, cara menurunkan rumusnya, bentar. Nah, garis merah yang di atas tadi saya geser ke bawah. Setelah terjadi saya geser ke bawah, menjadi bentuknya segitiga siku-siku, ya kan? Di situ sudah ada bentuk-bentuknya. Berarti itu segitiga siku-sikunya L kuadrat sama dengan PH kuadrat ditambah P PS ya itu. PS kuadrat, PS itu ini PS. Nah, kita cari tahu dulu panjang PS. Panjang PS ini adalah panjang jari-jari besar. Jari besar ini R ya. R
dikurangi jari-jari kecil, karena jari-jari kecilnya ini tadi kan garisnya di sini, terus turun ke bawah. Nah, panjangnya ini sama-sama panjangnya ini. Itu. Jadi kalau L kuadrat itu sama dengan PV plus PS, itu berarti jari-jari lingkaran yang besar atau R dikurangi jari-jari lingkaran kecil kuadrat. Rumusnya dasarnya itu Pythagoras sebenarnya. PV itu jarak antara titik pusat lingkaran, atau biasanya disebut K. K kuadrat plus R kuadrat min R. Nah, ini rumusnya. Kalian tidak usah kalau bingung rumusnya nggak apa-apa, kalian bisa tanyakan. Nah, ini rumusnya yang kita akan gunakan. Sama ya rumusnya ini. L sama dengan K kuadrat. Oh, pakai min ya. Oh, iya. Ini tandanya min ya. Karena yang dicari, yang sisi miringnya ini K. Jadi K-nya harus min. Karena sisi miringnya K. Karena sudah belajar sisi miring dikurangi sisi yang lain gitu. Ini rumusnya K kuadrat min R kecil kuadrat. Ini rumusnya. Ini latihan soalnya. Itu saya tulis lagi rumusnya. L sama dengan K min R kecil. K ini jarak antara dua titik pusat. R besar ini, R kecil ini. Ya udah, kita coba cari aja. Yang ditanyakan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Berarti cara mengerjakannya adalah 13 kuadrat min R besar 7 min 2 kuadrat. 13 kuadrat 169 min ini jadinya 5 kuadrat ya. 169 dikurangi 25 sama dengan akar 144 atau 12. Nah, cara ngerjakannya seperti itu. Di contoh itu K-nya berbeda dengan yang digambar. Saya ikut digambar. K-nya seperti yang saya kerjakan tadi. Kalau di contoh itu beda cara ngerjakannya. Yang dicontoh ini maksudnya. Tapi cara mengerjakannya sama. Seperti itu saja. Kalau ada yang bingung cara mengerjakannya, silakan ditanyakan lewat Japri atau di grup seperti biasanya. Oke, kita lanjut. Ternyata waktunya tidak sepanjang yang saya kira. Oke, langsung saja. Garis singgung persekutuan dalam. Kalau tadi kan garis singgung persekutuan luar, saya sempurnakan. Misalkan saya buat garis lah yang menyinggung di luar. Kalau sekarang yang garis singgungnya ini di dalam. Cara penurunan rumusnya juga hampir sama. Ya. Cara penurunan rumusnya hampir sama kayak seperti tadi. Seperti ini gambarnya. Lalu ini garis persekutuan dalamnya ini dipindah ke atas. Saya kebalik ya. Nah, jadinya berbentuk
berbentuk segitiga siku-siku. Karena dia berbentuk segitiga siku-siku, cara penurunan rumusnya hampir sama seperti penurunan rumus yang awal tadi. Sisi terpanjang K, tapi yang kita cari adalah ini ya, SQ ini atau D. Berarti kalau kita mencarinya D sama dengan D ini A atau B, jadi pasti dikurangi. D sama dengan akar K kuadrat, K ini C-nya ya, sisi terpanjang, dikurangi PS. PS itu ini ya. Lah panjang PS berapa? Panjang PS itu adalah jadi tadi kan kalau sini sampai sini nih R besar. Lah karena kita pindah ke atas, ini garisnya persekutuannya, kita pindah sampai sini, dan ini R kecil, ternyata kalau kita pindah ke atas, ini panjang R kecil juga sama. Jadi panjang PS itu adalah R besar ditambah R kecil. Nah, gini aja sudah selesai. Jadi beda rumusnya, kalau garis singgung persekutuan luar itu K kuadrat min R besar min R kecil. Kalau persekutuan dalam itu K kuadrat R besar ditambah R kecil. Oke. Itu rumusnya. Saya beri rumus kalau disuruh mencari R. Misal ini saya beri di mana? Saya buat lagi aja baru. Misalkan mencari jari-jari. Mencari. Ini yang luar dulu ya. Nah, untuk mencari jari-jari, tadi kan rumus umumnya adalah L sama dengan akar K kuadrat min R besar min R kecil. Ini kalau garis singgung persekutuan luar. Biasanya di soal itu disuruh mencari jari-jari. Misalkan jari-jari lingkaran yang besar yang ditanyakan. Berarti caranya akar K kuadrat min L kuadrat. L kuadrat ini adalah garis singgung persekutuan luar. Ini dalam kurung, berarti dikerjakan terlebih dahulu min R kecil. Sama kalau ditanyakan R kecil, akar K kuadrat min L kuadrat min R besar. Kalau garis singgung persekutuan dalam, rumus umumnya adalah kan K kuadrat min R plus R kuadrat. Nah, kalau di soal itu biasanya juga disuruh mencari nilai R sama caranya. Berarti R sama dengan K kuadrat min D kuadrat. Ini dikerjakan terlebih dahulu. Ini plus ya, maaf nih salah nih saya. Ini juga plus ya. Standar. Untuk rumus yang ini tadi, ini benar.
Nah, ini nih, nah nih. Nah, terus yang ini, nah kalau ini sama nih, R sama K kuadrat min D kuadrat juga sama min min. Nah, ini cara kalau disuruh mencari R. Ini yang tadi, rumusan tadi. Nah, ini ada soal disuruh mencari R. Diketahui persekutuan dalam. Coba kita pakai rumus yang tadi. Yang disuruh mencari adalah panjang jari-jari yang besar. Ya, panjang jari-jari yang besar. Berarti R sama dengan akar K kuadrat min D kuadrat. Ini kerjakan lebih dahulu, min R ini ya. Berarti K kuadrat 17 min D kuadrat 15 min R-nya 3. 17 kuadrat itu 289 dikurangi ke 25, kerjakan terlebih dahulu, bilang 3. Berarti akar 289 dikurang 225 itu 64. 64 itu 8. Kalau sudah begini boleh dikurangi berarti 5. Berarti R besarnya 5. Sama ya cara mengerjakannya. Alhamdulillah ternyata tidak begitu panjang video yang saya buat. Mungkin terlalu cepat ya, karena saya mengejar waktu. Kalau terlalu cepat, kalian bisa putar ulang videonya sampai kalian paham. Kalau kalian belum paham juga, silahkan hubungi saya untuk menanyakan apa yang kalian kurang paham. Mungkin begitu saja pembelajaran kali ini. Semoga di semester depan kalian sudah kelas 9, kita bisa bertemu lagi secara offline, insya Allah. Tetap jaga kesehatan, jangan bolong-bolong sholatnya, tepat waktu sholatnya. Oke, begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.